Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih membahas di 34 tema bakat yang bersih berada di Thinking Talents. Setelah bakat futuristik kemarin, hari ini saya akan membahas bakat konteks. Apa itu bakat konteks? Nah, jadi orang yang memiliki bakat konteks adalah orang yang secara alami senang mengetahui apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya dari masa sekarang. Jadi mereka itu tertarik ya untuk mempelajari sejarah dan latar belakang segala sesuatu. Karena mereka meyakini apa yang terjadi saat ini ya, baik itu apapun, segala sesuatu, masalah, peristiwa, kejadian, hal apapun itu tidak pernah terlepas dari sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi, bagi seseorang yang memiliki bakat konteks, pengalaman masa lalu itu merupakan sesuatu yang harus mereka telusuri, sesuatu yang harus mereka pelajari. Kenapa? Karena masa-masa yang lalu itu akan membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi di masa saat ini. Jadi ketika mereka sudah memahami masa lalu dengan baik, dengan pengetahuan mereka, maka bisa mereka jadikan sebagai sumber referensi, sebagai bahan pemberi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Jadi bisa dijadikan sebuah rekomendasi tentang apa yang terjadi pada saat sekarang, dengan bahkan mereka dapat memprediksi apa yang terjadi masa mendatang dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka pelajari di masa yang terdahulu. Jadi masa yang sudah dilewati, seperti itu. Nah, jadi seperti apakah ekspresi orang dengan bakat konteks ini? Mereka itu senang dengan cerita masa lalu, mereka senang dengan sejarah, mereka senang dengan pengalaman orang-orang zaman dulu, karena dari sanalah mereka akan menemukan blueprint ya. Jadi prinsip-prinsip dasar, gagasan dari cerita-cerita yang mereka pelajari. Jadi secara alami orang yang berbakat konteks itu akan mudah mengingat dan menghargai apa yang sudah terjadi. Ketika berinteraksi dengan orang lain, mereka merasa penting mengetahui pengalaman masa lalu orang tersebut dan akan mampu berproses ya ketika sudah mengetahui latar belakang segala sesuatu itu dengan jelas, maka segala yang akan mereka jalani itu akan lebih mudah mereka terima, akan mereka jalankan, seperti itu. Jadi orang yang memiliki bakat konteks ini memiliki kebutuhan, yaitu berupa keleluasaan untuk mengakses informasi masa lalu agar mereka dapat menemukan blueprint tadi, cetak biru, sebab akibat yang bisa mereka jadikan pegangan untuk memahami masa sekarang. Jadi mereka memandang ke belakang itu sebenarnya untuk memahami masa sekarang, karena dari masa-masa lalu itulah mereka akan menemukan jawaban-jawaban dari keadaan saat ini. Jadi seperti itu. Apa yang membedakan antara orang yang memiliki bakat konteks dengan orang lain yang tidak memiliki konteks, yang mungkin sama-sama akan belajar sejarah ya? Apa yang membedakan? Jadi membedakannya adalah ketika orang itu memiliki memiliki bakat konteks, maka ketika mereka mempelajari sejarah itu bukan hanya sekedar sebuah cerita, tetapi mereka akan memaknainya secara mendalam. Mereka akan memahami setiap kejadian dalam sejarah tersebut secara detail, secara menyeluruh, memaknainya, dan
mereka akan mampu mengambil sebuah pelajaran masa lalu itu untuk digunakan pada saat sekarang agar menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada saat ini. Jadi, seseorang yang memiliki bakat konteks akan menelusuri latar belakang sesuatu itu dengan detail sehingga mereka melihat ke belakang tentang apa, di mana, mengapa, bagaimana, dan pasti akan dikaitkan dengan keadaan saat ini untuk diambil hikmahnya. Jadi itu, kalau orang yang tanpa bakat konteks mungkin hanya mengetahui sekedar cerita cukup. Tapi bagi orang bakat konteks, mereka mampu memaknai, mampu mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah pengetahuan, mengambil sebuah pengalaman yang dijadikan mereka pegangan untuk saat ini. Itulah yang membedakan antara orang yang memiliki bakat konteks dengan orang yang tidak memiliki bakat konteks dalam menyelusuri segala sesuatunya. Jadi ketika dia punya bakat konteks, maka dia akan sangat detail, sangat dalam, dan mampu mengambil sebuah benang biru dari apa yang mereka pelajari. Seperti itu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki bakat konteks. Nah, potensi kekuatan apa yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat konteks? Jadi, dengan orang memiliki bakat konteks, maka dia punya potensi kekuatan sebagai investigasi, yaitu melakukan penyelidikan, mencari bukti, fakta secara detail ya untuk mengungkap sebuah kejadian. Maka diperlukan suatu bakat konteks, bakat deliberatif, dan bakat konsistensi. Atau seorang auditing, ya, audit keuangan juga diperlukan sebuah bakat konteks, bakat analytical, bakat maximizer, dan bakat konsistensi. Atau diagnosing, mendiagnosa untuk mencari akar atau penyebab suatu masalah. Juga diperlukan orang yang memiliki bakat konteks, bakat analytical. Terus juga bagi yang punya potensi kekuatan identifying, ya. Jadi mengidentifikasi seseorang untuk mengungkap kejelasan identitas seseorang, maka diperlukan sebuah bakat konteks, juga perlu juga bakat individualization, ya, pastinya. Nah, ini beberapa potensi kekuatan dari orang yang punya bakat konteks jika digabungkan dengan bakat-bakat yang lain. Apa sih contoh peran atau profesi yang dibutuhkan oleh orang bakat konteks? Yang paling pasti seorang arkeolog, ya. Jadi seorang yang punya pengetahuan tentang prasejarah atau peninggalan-peninggalan tentang zaman-zaman dulu, tentang fosil dokumen kuno. Ini pasti orang yang harus punya bakat konteks. Atau seorang guru sejarah. Seorang guru sejarah itu dia tidak cukup hanya dengan developer, tapi dia juga punya bakat konteks agar dia punya pengetahuan yang mendalam dan dia mampu mengungkapkan makna dari setiap cerita yang dia ajarkan ke anak muridnya dengan mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Ini sebuah guru akan menjadi seorang guru sejarah yang keren, ya, ketika guru sejarah itu punya bakat konteks plus developer. Atau menjadi seorang caretaker, ya, karena dia juga mampu mendiagnosa dengan konteks, dia mampu mendiagnosa, mampu melihat akar penyebab masalah. Dengan bakat konteks ini akan sangat membantu, sehingga dia akan mudah mendiagnosa, sehingga proses perawatan itu akan sangat terbantu dengan
adanya bakat dari konteks ini. Atau juga pasti dibantu dengan bakat yang lainnya, yaitu restoratif pasti. Atau seorang hakim ya, seorang hakim kan harus punya bakat konteks untuk mengungkap sebuah kejadian sehingga dia bisa mengambil sebuah keputusan dari sebuah peristiwa yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada kejadian masa lalu. Makanya seorang hakim juga perlu untuk memiliki bakat konteks. Tentunya juga harus didukung dengan bakat konsistensi, deliberatif, dan bakat yang lainnya. Jadi, jika Anda yang suka dengan pelajaran sejarah atau suka dengan cerita-cerita masa lalu untuk diambil sebuah pelajaran, maka Anda adalah orang yang memiliki bakat konteks. Terus latih dan kembangkan bakat yang Anda miliki. Semoga bakat yang Anda miliki akan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat. Kita bahas nanti bakat yang lainnya. Sekian dulu dengan bakat konteks kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.